Rekan-rekan semuanya, teori ABCD ini memang teori yang sudah lama sekali. Namun ini masih relevan. Hanya ini saya pilih. Namun capaian pembelajaran bisa menggunakan teori-teori yang lain. Baik, saya buka. Jadi ini pilihan kali ini ya, biar teman-teman juga memiliki teori ini. Jika dibuka dalam si Pejar, nanti rekan-rekan akan melihat tentang teori. ABCD itu A-nya adalah audiens. Jadi siapa yang menjadi sasaran dari kegiatan kita? Siapa audiennya atau pembelajar? Kemudian B-nya adalah behavior, yaitu adalah apa yang bisa terwujud dalam bentuk perilaku yang nantinya akan dimiliki oleh pembelajar di saat berakhirnya program. Jadi dia bisa ngapain? bahasa kerennya untuk apa mereka seperti bagaimana yang nantinya akan diwujudkan? Perilaku apa yang bisa dimunculkan? Tentunya ini harus lebih spesifik. Misal dapat menyebutkan 2 contoh kata benda. Jadi perilakunya seperti itu yang diinginkan. Kemudian misalkan dapat menulis 1 definisi kalimat majemuk. Jadi membuat kalimat majemuk, kemudian dia dapat mendefinisikan. Tentunya ini perlu rekan-rekan clearkan supaya nanti tidak menimbulkan sebuah perbedaan penelaahan atau pemaknaan yang berbeda. Kalau ini kan sudah tidak ada ya, tidak ada perbedaan. Dapat menyebutkan 2 contoh kata benda, itu sudah jelas. Kemudian C itu adalah condition, yaitu bahwa kondisi ini merupakan syarat ya, syarat yang harus dipenuhi supaya terwujud tingkah laku atau behavior. B-nya terwujud kalau C-nya itu ada. Misalkan dia mampu menyebutkan, pembelajar mampu menyebutkan contoh kata benda menggunakan kamus. Ya, menggunakan kamus dengan menggunakan kamus itu berarti kondisi. Atau dia dapat menyebutkan kota-kota di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya, dan Jawa Timur dengan menggunakan peta. Jadi jelas. Misalkan orang di dunia yang sekarang, misalkan ya, dunia sekarang misalnya adalah mampu membuat aplikasi gitu ya, mampu membuat aplikasi Android misalkan dengan menggunakan API atau AppGeyser. Jadi kondisinya harus disebut jika dia menggunakan itu. Yang kemudian degree ini adalah keberhasilan atau standar atau ukuran. Jadi kalau menyebut ukuran itu seperti ini. Contohnya tanpa membuat kesalahan. Atau dari misalkan dengan benar atau tidak dengan tidak salah gitu ya. Jadi juga bisa. Artinya degree itu sebuah judgement. Misalkan dengan 70% keberhasilan. Nah, itu degree-nya. Minimal ya. Atau lebih dari 50%. Misalkan mampu mampu menyebutkan seluruh mampu menyebutkan nama-nama kota. Itu kan jadi seluruh ya, nama-nama kota di Jawa Tengah menggunakan peta dengan minimal 70%. Nah, itu. Jadi ini adalah degree.
Jadi yang ditolerir itu berapa. Sehingga teman-teman ini adalah konsep di mana ABCD itu menjadi satu bagian, yaitu audience, behavior, condition, dan yang terakhir adalah degree. Ini untuk mempermudah saja maka teorinya disebut ABCD. Untuk urutan penggunaan di kata capaian pembelajaran tentunya tidak harus urut ABCD ya. Sebagai contohnya seperti yang tadi itu bisa yang duluan D-nya, bisa yang duluan B-nya dan seterusnya. Ini adalah sebuah keunikan dari penyusunan kata. Terima kasih, mungkin teman-teman itulah contoh dari pengembangan rancangan pembelajaran online menggunakan teknik ABCD.